Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting. Ini topik yang sangat banyak ditanya oleh orang, yaitu mengenai Alkitab bahasa aslinya. Jadi bahasa asli Alkitab. Nah, kita tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dengan bahasa Aramik, yaitu di kitab Daniel dan beberapa kitab yang lain, sebagian kecil. Tapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan manuskrip tua yang berbahasa Ibrani untuk kitab Perjanjian Baru. Semua manuskrip tua dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu, ya, diyakini, ya, artinya sudah benar, sudah pasti kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian juga bukti internalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kitab Perjanjian Lama sudah selesai 400 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus, sebelum Yohanes Pembaptis. 400 tahun sudah selesai. Maleaki ditulis 400-an tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, berarti kitab Perjanjian Lama sudah selesai dan bahkan ya sudah diterjemahkan pada abad ke-4, di abad ke-3, ke-4 itu pada zamannya Alexander, ya. Sesudahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab Perjanjian Lama. Dan hasil penerjemahannya karena dilakukan oleh sekitar 72 orang, dari satu suku 6 orang, dari 12 suku, maka disebut terjemahan 70, Septuaginta. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sesudah tahun 70, kota Yerusalem, sebenarnya negara Yahudi, hancur lebur, dan orang Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia, paling banyak di Eropa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Yahudi berpikir mereka akan kehilangan budaya mereka dan anak cucu mereka nanti tidak bisa membaca kitab Perjanjian Lama mereka lagi. Oleh sebab itu, pada abad ke-9, sejumlah guru tradisi, ya, guru tradisi disebut Baliha Masoret. Ya. Masoret itu artinya tradisi. Dan Nakdanim itu ahli grammar. Mereka menyalin atau mengedit atau ya menulis karena zaman itu belum ada percetakan, jadi harus disalin. Disalin dan akhirnya tersimpan salinan pada masa itu dan yang ada huruf hidupnya, yang ada di huruf hidupnya disebut Masoretic Text, ya, Masoretic Text. Nah, itulah yang dimiliki di kitab Perjanjian Lama, yaitu yang disebut Masoretic Text. Nah, di Masoretic Text ini adalah manuskrip Perjanjian Lama yang paling tua, yang ada huruf hidupnya. Bacaan JHVH-nya itu adalah Jehovah, bukan Yahweh. Anda perlu tahu itu. Ya, jadi yang benar adalah Jehovah. Datang dari mana Yahweh itu? Kita ada video lain yang menjelaskan ini. Itu diciptakan oleh seorang teolog Jerman yang bernama
Ewal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Baru ditulis oleh rasul-rasul, ya, dan diinspirasikan seperti Lukas dan Markus, Yakobus dan Yudas, ya, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perlu diketahui bahwa hebatnya perubahan Eropa, terjadi Renaissance, pencerahan, ya, itu sebenarnya yang menggerakkan semua itu adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Nah, Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak pada tahun 1440. Penemuan mesin cetak inilah sebenarnya yang merubah Eropa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ditemukannya mesin cetak yang sangat sederhana. Saya sudah melihat mesin cetak itu di Museum Alkitab di Washington. Ya. Sangat sederhana sekali. Dan buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab bahasa Latin, Vulgate. Vulgate ini diedit oleh Jerome pada tahun sekitar 382. Dan selesai dicetak, karena Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak 1440 dan mulai mencetak Alkitab bahasa Latin, selesainya pada 1456. Nah, keluarlah, ya, ini Alkitab, waktu itu disebut, ya, Gutenberg Bible. Ya, Gutenberg Bible ini. Nah, ini bahasa Latin. Ya, tidak banyak orang bisa membaca karena bahasa Latin. Karena perlu pemirsa ketahui bahwa sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, sebenarnya bahasa Yunani itulah bahasa internasional yang banyak dikuasai oleh masyarakat di Eropa. Nah, timbul niat kemudian untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Yunaninya yang Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya gereja Katolik yang berkuasa pada saat itu yang mau melakukan proyek ini, Kardinal Ximenes namanya, ya, pada tahun 502 sebenarnya sudah menyelesaikan pencetakan Alkitab bahasa Yunani di kota Alcala atau Complutum. Nah, oleh sebab itu hasil cetakan Alkitab ini, Perjanjian Baru yang bahasa Yunani, itu disebut Complutensian Polyglot. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian gereja Katolik tidak lempar pasar, karena mungkin khawatir, ya, kalau masyarakat membaca Alkitab semuanya nanti akan pukul balik ke gereja. Nanti akan kritik ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu orang, ini orang teman baik dari Martin Luther sebenarnya, Desiderius Erasmus namanya. Jadi Desiderius Erasmus. Nah, Erasmus ini memakai 5 manuskrip tradisional yang ada, yang berhasil dia dapatkan. Dan dia menyalin, mengedit, ya. Tentu tidak merubah isinya. Ya. Jadi dari manuskrip itu dia kumpulkan, dia menyalin menjadikan satu dan mencetaknya dari 5 manuskrip tradisional itu. Tahun 1516, nah, terbitlah Alkitab bahasa Yunani, cetakan Perjanjian Baru. Nah, otomatis semua orang yang punya uang membelinya karena jadi murah. Padahal sebelum dicetak Alkitab Perjanjian Baru yang disalin dengan tangan, cakep gitu. Ya, upahnya, harganya, katanya seharga gedung 2 lantai di tengah kota London. Wah, tidak banyak orang bisa mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika 1516, ya, lempar pasar, ya. Nah, kemudian pada tahun 1517, kita sudah sangat ingat akan tahun itu, ya, Martin Luther memprotes dengan menempelkan 95 dalil
yang dia dapatkan dari kesalahan gereja Roma Katolik di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman di sana. Dan terjadilah keributan. Tetapi karena di tangan masyarakat ya, ada Alkitab, ya, maka mereka membaca dan banyak meyakini bahwa Luther benar. Gitu. Maka masyarakat membelanya, menyembunyikannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika gereja Katolik berusaha untuk menangkapnya, mereka mengalami kesulitan karena masyarakat membelanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang dicetak, yang dihasilkan oleh Erasmus ini makin populer. Ya, jadi banyak orang berusaha untuk memilikinya. Tetapi karena masalah alat cetak yang masih sederhana segala macam diperbaiki. Ya. Robert Estienne namanya, yang biasa dipanggil Stefanus, ya, 1546, memakai apa yang sudah dibuat oleh Erasmus ini, dia bikin lebih bagus lagi, ya. Mungkin ada kesalahan sedikit tentang penyusunan dan lain sebagainya. Dan akhirnya terbitlah Alkitab yang diedit sekarang oleh Robert Estienne atau Stefanus. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani akhirnya tersedia dan makin luas. Masyarakat menyenanginya, membacanya, dan sungguh-sungguh ya berusaha untuk memahaminya. Dan tahun 1549, Robert Estienne atau Stefanus ini, kemudian dia terbitkan lagi yang lebih bagus begitu. Ya, cetakannya lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya masyarakat tambah senang membaca Alkitab dalam bahasa Yunani. Tak perlu sekali lagi Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, yang jadi bahasa internasional itu adalah bahasa Yunani. Dan kemudian pada tahun 1550, wah ini Robert Estienne ini atau Stefanus ini sangat rajin. Akhirnya dia menerbitkan yang dilengkapi dengan pasal dan ayatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Alkitab di tangan kita, yang Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan yang Perjanjian Baru bahasa Yunani, itu dilengkapi dengan pasal dan ayat oleh Robert Estienne yang dipanggil Stefanus ini pada tahun 1550. Nah, yang terakhir ya diterbitkan itu 1551 yang cakep sekali karena Royal Edition. Dan naskah kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani ini yang sudah ada pasal dan ayatnya ini dipopulerkan oleh Theodore Beza, Luther dan semuanya. Bahkan Luther menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman dan terbit 1519. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu keluarga kaya yang memiliki penerbitan itu namanya keluarga Elsevier. Ya. Keluarga Elsevier yang mencetak Alkitab ini, ya karena sudah diterima oleh semua pihak bahwa ini benar, tidak ada pertentangan lagi, sudah benar gitu. Dan bagus, sudah ada pasal dan ayatnya semuanya. Maka di balik sampulnya itu ditulis, inilah teks yang sudah diterima oleh semua pihak. Dan sebenarnya inilah yang menjadi namanya, yaitu Tectus Receptus. Ya. Tectus Receptus artinya apa? Teks yang sudah diterima. Gitu. Jadi teks yang sudah diterima. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beredar cukup lama. Ya, beredar cukup lama di mana Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lamanya
adalah bahasa Ibrani dan Masoretic text yang diedit, yang disusun oleh para Bali Hamasoret, orang Yahudi. Sedangkan yang Perjanjian Baru adalah Textus Receptus, ya, Textus Receptus, ya, yang disetat oleh Erasmus, kemudian disempurnakan oleh Robert Estienne atau Stephanus. Dan ini beredar, ya, beredar. Dan di balik sampulnya ada ditaruh Textus Receptus atau teks yang sudah diterima oleh semua pihak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ya, John Wycliffe, rektor dari Oxford University, itu sudah pernah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Tetapi pada waktu itu, ya, Gereja Katolik mengancam, ya, kalau Raja Inggris, ya, tidak datang menyembahnya, ya, Paus, maka dia akan kerahkan, ya, Jerman, Spanyol, Portugis, semuanya, ya, Perancis untuk menyerbu Inggris. Dan Raja Inggris akhirnya datang, ya, menyembah, ya, cium kaki Paus. Dan Raja Inggris suruh pulang ke Inggris di sana. Dan bakar habis semua kerjaan dari John Wycliffe. Dan semua pengikut John Wycliffe di Oxford University ditangkap dan dibakar. John Wycliffe sudah mati karena dia tua sekali. Dan gereja pada waktu itu tidak puas. Akhirnya perintahkan supaya kuburnya John Wycliffe digali dan tulangnya diambil dan dibakar dan disebarkan 4 penjuru angin. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi. Tahun 1600-an, Raja Inggris James, ya, tergerak untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dan dikumpulkanlah sekitar 54 orang ahli bahasa yang sanggup berbicara bahasa Ibrani, ya, maupun bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Dan mereka inilah yang bekerja bertahun-tahun. Dan tahun 1611, dengar baik-baik, tahun 1611, Alkitab bahasa Inggris King James Version diterbitkan. Alkitab bahasa Inggris King James Version diterbitkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti sekarang, ya, sudah ada Alkitab, ya, dalam bahasa Latin yang dicetak, dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru, dan bahasa Inggris, serta terjemahan Luther juga, bahasa Jerman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi, ya, iblis tidak tinggal diam. Ya. Akhirnya pada tahun 1831, ya, muncul satu orang namanya Karl Laxman. Karl Laxman ini menerbitkan Alkitab bahasa Yunani cetakan yang menurut dia, katanya, punya dia yang benar. Sedangkan yang Textus Receptus itu, TR itu salah. Jadi yang punya dia akhirnya disebut critical text. Critical text itu artinya mengkritik Textus Receptus. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata usahanya tidak berhasil. Orang tidak terusik sedikit pun, semuanya masih tetap, ya, pegang teguh pada Textus Receptus ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis berusaha lagi. Tahun 1857. Tahun 1857 muncul lagi satu orang. Namanya Samuel Perdue Triglav. Dan dia juga menerbitkan Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru, cetakan. Dan punya dia juga ada berbeda dari yang Textus Receptus ini.
Dan itu disebut critical text. Namun, ya, orang juga tidak terusik, tidak pusing. Nah, iblis merasa gagal. Dan pada abad 19 sebenarnya, Alkitab bahasa Inggris King James Version ini adalah yang paling banyak dibawa oleh misioneri ke berbagai belahan bumi. Ke India, termasuk ke Indonesia dan semuanya. Dan banyak penerjemahan ke berbagai bahasa, banyakkan dari King James Version ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, kemudian, tahun 1881. Nah, tahun 1881, ada dua orang, yaitu Brock Foss Westcott dan Fenton John Anthony Hort namanya. Jadi biasanya dipanggil nama belakangnya saja, yaitu Westcott dan Hort. Nah, dua orang ini memakai dua manuskrip utama, yaitu manuskrip yang dikasih kode Aleph yang dipanggil Sinaiticus, dan kemudian manuskrip yang dikasih kode B, yaitu yang disebut Vatikanus. Jadi dua manuskrip inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar oleh Westcott dan Hort untuk menerbitkan kitab Perjanjian Baru yang berbeda dari Textus Receptus ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah akhirnya muncul ini, dan yang Westcott dan Hort ini, dua teolog liberal ini, satu dari Katolik, satu dari Anglikan. Nah kemudian mereka cetak dan go public. Dan ini diterima oleh teolog-teolog liberal semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau perlihatkan di tangan saya, yang merah ini adalah critical text yang dibuat oleh Westcott dan Hort, dan ini terbitan Nestle Allen. Dan di Indonesia hanya ini. Kemudian yang biru ini, nah ini adalah Textus Receptus. Textus Receptus ini yang disetat, buatnya oleh Erasmus, diteruskan oleh Robert Estienne. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perlu Bapak Ibu ketahui, di dunia kekristenan berarti Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru bahasa asli yang bersaing itu ada dua, yaitu Textus Receptus atau disebut TR, Textus Receptus, atau critical text yang mengkritik ini. Jadi yang mengkritik ini. Nah, ini disebut CT, atau critical text. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting bagi orang Kristen. Bagaimana iman Anda bisa benar atau tidak? Atau mungkin begini kita katakan, secara jangka panjang, kekristenan ini mestinya bagaimana? Percaya berdasarkan mana? Nah, saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang TR ini tidak ada salah. Tidak ada satu kesalahan pun. Dan ini membuktikan bahwa ini dipelihara oleh Tuhan. TR ini, Textus Receptus ini, dipelihara oleh Tuhan. Dan dikerjakan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sedangkan CT ini banyak kesalahan. Dr. D.A. White dalam bukunya Defending King James Version, dia telah membandingkan dua ini. Ada lebih dari 5.000 kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini nggak main-main. 5.000 kesalahan itu bukan sedikit. Itu banyak sekali. Nah, bagi kami yang sudah menyelidiki ini dengan seksama, kami tahu persis bahwa inilah yang boleh dipercaya. Inilah yang benar, gitu. Yaitu TR. Sedangkan ini penuh dengan kesalahan. Loh,
Kok bisa begitu? Oh ya, saya kasih contoh. Di dalam Injil Matius pasal 1, ya, kalau di TR ini, dia di ayat yang ke-7 berbunyinya demikian, ya, ayat 7, ya. Roboam deegenese ton Abia, Abia deegenese ton Asa. Jadi gini, Yeroboam melahirkan Abia, Abia melahirkan Asa. Itu yang benar. Tapi yang di sini bunyinya berbeda, gitu. Di sini bunyinya berbeda. Di sini malah berkata begini. Roboam deegenesen ton Abia, Abia deegenesen ton Asaf. Jadi Abia melahirkan Asaf. Di sini Abia melahirkan Asa. Asa dan Asaf itu dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Asaf itu pemazmur, bukan anak Abia. Di Perjanjian Lama catatannya anak Abia itu Asa, bukan Asaf, begitu. Jadi ketika Scott dan Hort menerbitkan ini, dikasih tahu bahwa manuskrip Alef dan manuskrip B yang kalian pakai itu manuskrip yang rusak, yang salah. Tapi mereka berkata, no, manuskrip kami bagus. Lalu kenapa ini salah? Tahu nggak apa yang dikatakan? Matius yang memang salah tulis. Wah. Lihatlah. Ya, dia lempar kesalahan kepada Matius. Kalau Matius salah tulis, masih perlukah kita baca Alkitab? Masih perlukah kita baca Alkitab kalau Matius salah tulis? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, banyak sekali kesalahan di sini. Banyak kali. Misalnya, Kisah Rasul pasal 8, ayat 37. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Ini ayat yang terkenal sekali. Karena Sida-Sida bertanya kepada Filipus, lihat katanya, di sini ada airnya. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Ya, terus Filipus jawab apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan Sida-Sida itu berkata, aku percaya. Dan dibaptis. Ayat 37 di sini ada. Dan di sini hilang. Di sini hilang. Nah, jadi di sini terkesannya Sida-Sida tanya kepada Filipus dan Filipus nggak jawab. Dan membaptis Sida-Sida itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang benar. Nah, karena ayat itu benar, ini tidak ada di sini. Lembaga Alkitab Indonesia kompromi. Karena ada di sini, tidak ada di sini, maka ayat itu ditaruh di dalam kurung. Coba Anda cek Alkitab kamu. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Ditaruh di dalam kurung. Dan saya kasih tahu Anda, semua ayat Alkitab kamu yang LAI punya, ayat yang ditaruh di dalam kurung, itu adalah ada di sini di TR dan tidak ada di CT. Termasuk yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, ayat yang sangat-sangat talak tentang Tritunggal. Di sini ada, di sini tidak ada. Roma pasal 8 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 di situ. Ada masalah. Ya, di sini tidak ada masalah. Di sini ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau Bapak Ibu menjadi pinter. Ya. Jadi di tangan orang Kristen hari ini ada Alkitab bahasa asli. Ada ya, Kitab Perjanjian Lama yang bahasa asli, Masoretic Text. Ya. Nah, itu adalah naskah tertua yang ada huruf hidupnya dalam bahasa Ibrani. Dan bacaan CHVH-nya itu adalah Yehova. Kitab Perjanjian Baru
Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Dan kitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya bahasa Yunani, ada 2 teks yang bersaing, yaitu Textus Receptus Perjanjian Baru dan Critical Text, ya, Perjanjian Baru, 2 ini. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa di TR tidak ada salah. Di CT ada lebih dari 5.000-an kesalahan. Nah, Anda mau ikut yang mana hari ini? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami di Grafe, ya, kami sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu kami berani mengajar, kami berani menyatakan bahwa kami mengajarkan kebenaran. Mengapa? Karena begini, Alkitab itu fondasi. Kalau Alkitabnya saja sudah salah, apalagi segala pengajaran yang didirikan di atas Alkitab itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya pergi ke Amerika, ya, belajar, saya tidak tahu ada yang biru ini, ada TR. Saya hanya tahu ada ini, karena di Indonesia hanya ada ini. Dan setelah saya belajar, saya kaget, baru tahu ada TR dan ada CT. Dan cari TR di Indonesia tidak ketemu. Kami harus membelinya di Amerika. Dan terakhir saya dapatkan di Singapura ada. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah orang Kristen yang berhikmat, yang pintar, carilah pengajaran yang benar, supaya Anda sungguh-sungguh perjalanan imanmu, perjalanan rohanimu benar-benar di dalam kebenaran. Semoga video singkat ini bisa membawa pengetahuan, bisa memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maranatha.